Ya, pada pagi hari ini kita fraksi Partai Demokrat khususnya Poksi 11 ingin melakukan pendalaman terhadap dua kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dicalonkan Presiden. Kebetulan dua kandidat ini adalah untuk dua posisi, jadi semacam calon tunggal, baik itu Pak Yuda maupun Ibu Aida. Saya sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, selain memberikan dukungan, juga akan memberikan beberapa catatan pandangan kepada Ibu Aida dan Pak Yuda dalam pertemuan ini. Mohon disimak baik-baik, mudah-mudahan ini tidak menggurui tetapi merupakan pandangan dan catatan terhadap fraksi Partai Demokrat. Yang pertama, kami fraksi Partai Demokrat berharap kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI lebih berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sektor real, serta tentunya untuk kepentingan ekonomi nasional, baik saat sekarang ini dan ketika pasca COVID-19 nantinya. Yang kedua, kami fraksi Partai Demokrat juga berharap agar kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang pro-growth, pro-poor, pro-jobs, and pro-environment, serta menjalankan inklusi keuangan dengan memperhatikan aspek national cycle, regional cycle, dan global cycle. Saya pikir ini juga sering kami munculkan dalam pandangan fraksi ketika pembahasan di DPR RI. Yang ketiga, fraksi Partai Demokrat juga ingin memastikan agar kebijakan lintas devisa yang dijalankan BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan fluktuatif. Sehingga ke depan harus juga memiliki urusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Yang keempat, kondisi saat ini inflasi relatif rendah karena kita ketahui dalam 2 tahun terakhir adanya pandemi COVID-19. Namun fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan dan ingin memperkuat peranan BI dalam pengelolaan pengendalian inflasi baik di pusat dan di daerah dengan penguatan Direktorat Pengendalian Inflasi yang lebih dan semakin kuat. Yang kelima, fraksi Partai Demokrat mendorong koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara secara berkelanjutan. Ini juga merupakan concern kita bersama agar nilai tukar kita lebih stabil. Yang keenam, fraksi Partai Demokrat mendorong upaya mengoptimalkan dalam menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan DHE atau devisa hasil ekspor maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Saya pikir ini sudah dilengkapi dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Kami akan menggarisbawahi dan mendorong agar lebih optimal ke depannya. Apalagi ekspor di saat-saat pandemi seperti ini sangat dibutuhkan untuk penerimaan negara. Yang ketujuh, fraksi Partai Demokrat mendorong agar kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan oleh BI juga berpihak kepada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Saya pikir market kita besar, apalagi market untuk perbankan syariah, tolong diperhatikan dan terus juga berpihak kepada perbankan syariah tersebut. Yang kedelapan, fraksi Partai Demokrat terus mendorong upaya di dalam perwujudan sistem pembayaran nasional atau yang sering kita dengar sebagai National Payment Gateway yang tak hanya mengkoneksikan kartu debit tetapi juga uang elektronik. Ini termasuk peredaran uang khususnya yang layak edar, bisa benar-benar sampai di seluruh pelosok Indonesia. Kita ketahui bangsa kita ini bangsa besar, bangsa kepulauan, sehingga kita ingin benar-benar uang layak edar ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Sehingga ke depan lebih memudahkan masyarakat kita untuk melakukan transaksi dengan satu karya, termasuk memudahkan kegiatan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial melalui kartu elektronik. 9, ini yang terakhir, Fraksi Partai Demokrat sangat mencintai angka 9. Fraksi Partai Demokrat mendorong hal menilai kinerja Dewan Gubernur BI juga harus memiliki dan menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing anggota Dewan Gubernurnya. Sebagai bagian dari fungsi check and balances, tentunya kami juga tetap mengawasi, tapi di internal BI pun juga harus ada semacam
penilaian terhadap Key Performance Index-nya. Nah, akhir kata tentunya Ibu Aida, Pak Juda, teman-teman Poksi 11 DPR RI yang saya hormati, itulah 9 catatan pandangan fraksi Partai Demokrat. Kami optimis ya, Ibu Aida dan Pak Juda bakal menjalankan mandatnya dengan baik dan mampu bekerja sama sepenuhnya, termasuk bersama kami di fraksi Partai Demokrat DPR RI. Untuk itu kami juga terus berpesan agar setiap kebijakan yang nantinya didorong haruslah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, memikirkan bagaimana nasib rakyat, dan berempati bersama rakyat secara berkelanjutan. Insya Allah ya, Ibu Aida dan Pak Yuda bersama Gubernur BI, Pak Peri Warjio, bisa mengemban amanah nantinya dengan ide, dengan kreativitas, thinking outside the box, dan dalam aksi karya nyata, serta sinergi yang harmonis antara seluruh stakeholder. Pak Edi Baskoro yang saya hormati, terima kasih sekali atas waktunya di tengah semua kesibukan, sangat apresiasi dan juga tadi semua pesan-pesannya kami catat dengan baik dan insya Allah akan kami jalankan, komitmen untuk tetap berbakti untuk negeri ini, siap untuk bekerja sama dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk negeri. Terima kasih sekali atas 9 arahan tadi, akan sangat kami perhatikan dan memang kelihatannya sudah sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia.